Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin pemirsa media Yaping yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki berasal dari bahasa Arab, yakni rizqun, yang artinya ma yuntafa'u bihi, yakni sesuatu yang digunakan dan diambil manfaatnya. Sedangkan dalam kitab Syarhul Aqaidi At-Taftazani menjelaskan bahwa rezeki adalah nama bagi sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada al-hayawan, baik itu manusia maupun selain manusia, seperti bangsa jin dan juga binatang-binatang. Lalu ia gunakan dan ambil manfaatnya, baik itu perkara halal ataupun perkara haram. Dari pengertian yang telah kita sebutkan, dapat kita pahami bahwa rezeki adalah sesuatu yang telah digunakan dan diambil manfaatnya, seperti makanan yang telah dimakan, minuman yang telah diminum, pakaian yang digunakan, dan lain sebagainya. Adapun seseorang yang telah membeli makanan misalnya, ataupun memasak makanan misalnya, namun karena hal tertentu ia tidak makan, maka itu bukanlah rezekinya. Begitu juga seseorang yang telah membangun sebuah rumah, lalu karena sebab sesuatu hal tidak ia tempati, maka rumah itu juga bukan rezekinya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh seorang penyair Arab yang berbunyi, qad yajma'ul mala ghairu akilihi wa ya'kulul mala ghairu man jama'a. Terkadang harta dihimpun oleh selain pemakannya, dan terkadang harta dimakan oleh yang bukan penghimpunnya. Jamaah media Yaping yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki tidak terbatas pada harta yang halal saja. Harta yang haram pun juga disebut rezeki. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Imam An-Nasafi dalam Al-Aqidah An-Nasafiyah. Semuanya akan dihisab di pengadilan akhirat. Yang halal akan ditanyakan dari mana diperoleh, dan yang haram akan dibalas dengan siksaan. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa beliau berkata, ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Dunia ini halalnya adalah hisab dan haramnya adalah siksa. Hadirin pemirsa media Yaping yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap orang dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Yang artinya, dan tidak satupun makhluk yang bergerak atau yang bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, kitab Lauhul Mahfuz. Imam Syafi'i mengatakan, alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi fatma'anna bali. Aku mengetahui bahwa rezekiku tidak akan dimakan orang lain, maka menjadi tenanglah hatiku. Rezeki kita tidak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Rezeki kita juga tidak akan diambil oleh orang lain. Imam An-Nasafi mengatakan, wala yutasawwaru alla ya'kula insanun rizqahu aw ya'kula ghairuhu rizqah. Tidak bisa dibayangkan apabila seseorang tidak memakan rezekinya atau rezekinya dimakan orang selainnya.
meski rezeki telah digariskan dan ditentukan, tetapi Allah dan Rasul-Nya memberitahukan kepada kita beberapa sebab dan kunci pembuka rezeki. Di antaranya yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Kemudian yang kedua, memperbanyak istighfar dan bertaubat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang menetapi memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya kelapangan dari setiap kesedihan, jalan keluar dari setiap kesempitan, dan menganugerahkan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Kemudian yang ketiga, menjauhi maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuh." Yang artinya sesungguhnya seseorang akan terhalang dari suatu rezeki sebab dosa yang dilakukannya. Kemudian yang keempat, tawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Yang artinya dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Hadirin jamaah media Yapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun rezeki sudah ditanggung dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap harus bekerja secara lahiriah dan bertawakal kepada Allah secara batiniah. Dan kita harus meyakini bahwa tercukupnya rezeki kita bukan semata-mata karena hasil usaha kita, akan tetapi itu semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasa wa taruhu bitana." Yang artinya jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Ia memberikan rezeki kepada burung. Burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali ke sarangnya dalam keadaan perut yang terisi penuh. Kemudian yang kelima, silaturahim. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqih wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah." Yang artinya barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahim. Jamaah media Yaping yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini dengan hati dan iman kita bahwa segala rezeki sudah ditanggung oleh Allah, hanya saja kita berusaha dan ikhtiar bagian daripada menjemput rezekinya Allah. Maka mudah-mudahan kita semua dalam keadaan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.